Mesin Axis Dyno Axis ini itu tuh sebenarnya buatan Mark Dobek juga, dan penyempurnaan dari mesin Dynojet. Dan mesin Axis Dyno ini sudah bisa mendyno mesin motor matic. Halo semua, kembali lagi di channel No Limits. Saat ini, episode ini kita akan ngebahas tentang dinamometer, terutama dinamometer yang ada di No Limits Matic Shop, yaitu Axis Dynamometer. Sebelum kita lanjut ke hal yang detail, saya akan ngejelasin dari yang paling dasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan dinamometer, fungsinya untuk apa, dan fitur-fiturnya apa aja sih dinamometer yang ada di No Limits, dan hal-hal detail lainnya gitu. Kali ini saya akan ngejelasinnya secara mudah ya, nggak akan menggunakan banyak istilah kata-kata yang sulit dimengerti. Jadi saya akan menggunakan beberapa istilah atau contoh yang mudah dipahami sama orang yang belum mengerti gitu ya. Karena ini ada berkaitannya dengan ilmu-ilmu fisika gitu, istilah-istilah fisika. Saya sendiri karena bukan orang fisika, tapi ya mengerti gitu. Bagaimana cara kerjanya dinamometer ini gitu. Oke, lanjut aja. Jadi yang namanya dinamometer ini adalah sebuah alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur tenaga motor berupa contohnya horsepower sama torsi gitu. Jadi sama seperti timbangan kayak di pasar gitu. Bedanya kalau timbangan di pasar itu kan berfungsi untuk mengukur berat dari suatu benda. Nah, bedanya dengan dinamometer ini, alat ukur ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar tenaga yang dihasilkan oleh mesin motor gitu. Nah, gimana ngukurnya gitu? Kalau di dinamometer ini ya bisa dilihat di sini ada roller ya. Nanti tunjukin aja pakai kamera. Roller ini jadi semacam drum yang nanti bakalan itu motor dinaikin ke atas roller ini, roda belakangnya nanti berputar di situ. Nah, dari perputaran drum roller ini diukur seberapa besar tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut gitu. Nah, mesin dyno ini itu juga ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dinamometer inertia only, cuman inersia. Terus yang kedua adalah mesin dinamometer inersia plus retarder. Nah, retarder ini fungsinya itu sebagai untuk rem. Nah, detailnya jadi gini, ketika motor itu naik ke atas roller dyno, yang terjadi adalah ketika roller ini diam, dia itu masih berat ya, masih berat. Nah, tapi ketika roller ini udah berputar, dia momen inersianya udah nol gitu. Jadi kalau kalian nanya yang dimaksud dengan inersia itu apa, kalau menurut buku fisika sih inersia itu artinya kelembaman atau kemalasan, dimana suatu benda itu mempertahankan posisi awalnya ya gitu. Jadi contohnya kayak apa ya, galon aqua deh. Galon aqua tuh kalau misalkan ditidurin, mau kita gelindingin tuh awalnya kan berat tuh, ya kan? Berat kita dorong. Tapi ketika drum tersebut atau galon tersebut sudah berputar, dia momen inersinya udah hilang. Alias sudah ringan, dia ngegelinding terus aja gitu kan, tanpa ada beban. Nah, apa hubungannya sama roller yang di dyno? Nah, kalau di dyno ketika momen inersia rollernya udah nggak ada, itu berpengaruh ke grafik yang dihasilkan oleh mesin dyno tersebut gitu. Efeknya apa? Ya jadi kurang akurat gitu. Tidak bisa dijadikan acuan untuk seberapa besar horsepower yang dihasilkan, terus tidak akurat untuk setting ECU yang fine tuning ya. Bisa di setting ECU tapi tidak bisa untuk fine tuning gitu. Jadi ketika momen inersia tersebut hilang, otomatis horsepower yang dihasilkan itu lebih besar di grafik itu gitu. Nah,
Solusinya gimana? Solusinya di mesin dyno yang tipe kedua tadi, yaitu mesin dyno inersia plus retarder atau rem. Jadi ketika roller tersebut sudah tidak memiliki momen inersia, beban inersianya udah nggak ada gitu ya, itu direm otomatis sama komputer yang kalkulasi ya, direm biar tetap ada beban gitu. Jadi seolah-olah ada beban terus gitu, sehingga grafik yang dihasilkan oleh mesin dyno itu akurat. Contohnya pada mesin dyno Axis ini. Nah, retarder itu remnya tuh banyak bentuknya, ada yang pakai magnet ya, pakai magnet, terus ada yang pakai oli, ada yang pakai tekanan air gitu. Teknologinya banyak. Tapi kalau yang Axis pakai itu menggunakan rem angin. Jadi dia di dalam mesin ini menggunakan semacam baling-baling pneumatic retarder ya. Jadi semakin kencang motor digeber di atas mesin dyno Axis, dia bakalan lebih berat, sehingga momen inersia di roller dyno ini lebih terjaga gitu, sehingga menghasilkan tingkat keakuratan 1:1 dengan jalanan gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang mesin dyno Axis yang ada di No Limits. Jadi ada 5 poin yang membuat mesin dyno Axis ini akurat. Yang pertama, ini roller dibuat secara khusus dengan lapisan khusus ya, agar teksturnya ini itu tuh sama dengan jalanan. Jadi grip ban dengan jalanan dan grip ban ke roller yang ada pada dyno Axis ini sama gitu. Yang kedua, sensor torsinya itu tuh langsung tertanam pada roller, jadi tanpa ada gangguan. Tenaga yang dihasilkan oleh dari roda belakang ke roller ke sensor itu langsung tanpa ada transmisi lain gitu. Terus yang ketiga, di sini ada yang namanya disk inersia. Jadi mesin dyno ini bisa mengimbangi atau bisa disetting sesuai dengan beban motor yang akan di dyno nanti gitu. Terus yang keempat, teknologi pneumatic retarder yang tadi saya jelaskan bahwa remnya ini menggunakan angin. Ada baling-baling yang dilawan oleh mesin motor ketika digeber. Jadi dia nggak loss. Dan yang kelima, di sini ada yang namanya blower. Blower ini jadi semakin motor digeber kencang, angin yang keluar dari pipa, 3 pipa ini semakin kencang juga. Fungsinya juga untuk mendinginkan motor dan flow udara ketika melakukan setting atau tuning ECU, itu AFR-nya lebih terjaga. Karena kan kita nyeting di ruangan dyno ya, berbeda dengan kondisi lingkungan yang terbuka. Nah, di sini mesin dyno Axis ini bisa mensimulasi mulai dari jalanan, kondisi lingkungan udara yang real gitu. Nanti kita akan tunjukin juga video cuplikan dari channelnya Axis Dyno. Itu kenapa bisa 1:1 dengan jalanan gitu ya. Nanti kita tunjuk.
Terus kelebihan lainnya, mesin Axis Dyno ini adalah penyempurnaan dari mesin Dynojet gitu ya. Jadi mesin Dynojet itu mesin dyno yang bisa dibilang paling canggih ya sebelum keluar Axis Dynamometer ini. Dan kebetulan kalau dilihat dari sejarahnya, mesin Axis Dyno Axis ini itu tuh sebenarnya buatan Mark Dobek juga, dan penyempurnaan dari mesin Dynojet. Dan mesin Axis Dyno ini sudah bisa mendyno mesin motor matic gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, mesin dyno tuh dulu tuh hanya diciptakan untuk mengukur tenaga motor kopling, moge. Belum ada sampai sejak Axis Dyno ini diciptakan, belum ada ya mesin dyno yang khusus untuk membaca secara akurat motor matic gitu. Nah, kalau ada yang nanya, bukannya mesin motor matic sama mesin motor kopling itu sama? Jawabannya adalah sama. Cuman yang menjadi membedakan adalah transmisinya gitu. Motor matic itu bergerak dari RPM rendah, dari nol nih, atau dari langsam, dan ketika digeber itu ke RPM tinggi gitu. Dia nggak ada transmisi kopling, sehingga ya plong-plong aja gitu, dari RPM bawah sampai RPM tinggi ya terus begitu gitu. Tapi berbeda dengan motor kopling. Kalau motor kopling dia bergeraknya dari RPM tinggi ke RPM rendah, terbalik. Kenapa bisa terbalik? Karena ketika, mungkin ada yang nyadar nggak sih kalian kalau ketika ngoper gigi kopling tuh RPM kan balik ke rendah lagi gitu, dan seterusnya gitu. Jadi yang namanya motor kopling, kita geber RPM naik, tapi ketika udah limit kita pindah kopling, RPM itu akan kembali turun. Jadi sehingga sensor di drum ini, roller dyno ini, itu ngebacanya berbeda, dan rumus komputer matematikanya juga berbeda. Nah, mesin dyno Axis kita di No Limits ini udah bisa membaca mesin motor kopling maupun motor matic gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau mau didiskusikan, tinggal di komentar aja di bawah. Sekian dari saya. Wassalam.